Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A, mata kuliah Statistika Bisnis. Nah, di mata kuliah ini, pertemuan ketiga, kita masih membahas mengenai cara mendeskripsikan data, yaitu fokus kepada data pengukuran untuk yang variabel numerik. Ya, kalau kemarin kita masih dari sisi data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini lebih ke pengukuran yang kuantitatif. Ya. Nah, kalau kemarin bagaimana ya kita menyajikan data, baik itu cara meresum data, kemudian menampilkan dalam grafik berbagai macam jenis grafik, dan sekarang tidak hanya itu, kita membahas mengenai bagaimana cara mendeskripsikan data kuantitatif dengan ukuran lokasi dan ukuran penyebaran. Uh, Pada intinya mengenai perhitungan statistik itu kita yang sudah kemarin kurangnya apa kita explore lebih dalam lagi kayak gitu ya dan seterusnya. Nah, ukuran lokasi yang dimaksud di sini, jadi intinya di chapter ini ada dua poin yang kita mau bahas, yaitu ukuran lokasi dan ukuran dari dispersi atau penyebaran. Nah, apa itu ukuran lokasi dan apa itu ukuran penyebaran? Mari kita ikuti penjelasannya. Oke. Nah, ukuran lokasi ini sering disebut sebagai terkenalnya tuh adalah ngomongin rata-rata, min gitu ya. Nah, tujuan pengukuran lokasi ini adalah untuk menunjukkan dengan tepat pusat distribusi data. Jadi, kemarin kan kita lagi ngomongin frekuensi distribusi data, frekuensi, tapi kita baru ngomongin secara total gitu ya, per variabel yang diteliti itu seperti apa gitu ya. Tapi sekarang kita pengen melihat distribusinya. Jadi misalkan dari letak pusat ukurannya. Jadi sebenarnya mostly ini ada di angka berapa sih gitu ya? Atau rata-rata variabel ini di mana gitu. Dan sebenarnya untuk mengukur kinerja juga itu juga bisa. Nah, rata-rata ini apa definisinya? Nah, rata-rata adalah ukuran lokasi yang menunjukkan nilai pusat data. Ya, rata-rata muncul setiap hari di TV, berbagai situs web, dan di surat kabar serta di jurnal lainnya. Banyak banget ya, rata-rata kasus kalau sekarang corona gitu ya, rata-rata kematian, rata-rata sembuh, rata-rata apa gitu ya. Untuk menunjukkan tadi ya, dia pengen menunjukkan uh, ukuran lokasi, pusatnya tuh di mana angkanya gitu. Rata-ratanya kan kita kalau ngomongin jumlah gitu ya, rata-rata sembuhnya tuh berarti berapa? Pusat angkanya tuh di mana? Jadi pengennya tuh framingnya tuh kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Rata-rata rumah di US berubah kepemilikan setiap 11,8 tahun sekali. Kalau di Indonesia unlimited time gitu ya. Setiap penduduk Amerika menerima rata-rata 568 lembar surat per tahun dan seterusnya. Nah, ini berbagai contoh rata-rata. Oke. Nah, oke, kita bahas tadi ada dua, ukuran lokasi sama ukuran penyebaran atau dispersi. Nah, ukuran yang pertama yaitu ukuran lokasi. Ada beberapa penjelasan mengenai ukuran lokasi, yaitu yang pertama mengenai masalah rata-rata tadi, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Oke, modus, mode gitu ya. Kalau di model, mode gitu ya. Tapi kalau di banyak buku literatur Indonesia itu namanya modus. Nah, yang keempat dan kelima sebenarnya rata-rata tertimbang sama rata-rata geometris ini menjelaskan rata-rata perluasannya. Jadi saya ulangi lagi, fokusnya ada di tiga, rata-rata, median, dan modus. Nah, rata-rata ini nanti dikembangkan menjadi rata-rata geometris dan juga rata-rata tertimbang, weighted average, yang kalau di akuntansi kita sering banget dengar ya. Oke, oke lah, yang pertama kita bahas, dan saya nggak terlalu bahas detail karena kamu pasti udah pernah mendapat ini, dan yang paling penting adalah bagaimana interpretasinya dan bagaimana penggunaan rata-rata, median, modus tersebut. Ya, karena kan kalau kita ngomongin ngitung, gampang, nggak usah dipikir, ada Excel, ya, ada rumus yang bisa dilihat. Tapi lebih dari itu, ya. Nah, oke.
sekarang kita lihat rata-rata. Rata-rata ini adalah melihat dari dua sisi, yaitu rata-rata untuk ukuran populasi dan sampel. Bedanya apa? Sebenarnya sama ya, rata-rata populasi dan sampel, karena pada intinya cara menghitung itu adalah dengan menjumlahkan semua data dibagi total jumlah N-nya. Nah, oke, tadi ya dibagi dengan N-nya, gitu ya. Nah, kita lihat mu ya, ini population mean tuh apa namanya? Rumusnya tuh dari mu represent rata-rata populasi, total semua variabel yang ada di populasi yang mau kita hitung dibagi jumlah total populasi. Ya. Nah, bedanya apa kalau pakai sampel? Ya, sama sih sebenarnya. Kalau pakai sampel, bedanya adalah lambangnya X bar ya. X bar dibagi sama dengan sigma N dibagi N. Ya. Oke, itu ya, udah ya. Nah, contohnya banyak itu, nanti buku juga ada. Nah, sekarang kita lihat apa kelemahan dari min, gitu ya. Nah, kelemahannya adalah min itu kan menggunakan nilai setiap item, setiap variabel yang dilihat dalam populasi atau sampel dalam perhitungannya. Maka, jika ada satu atau dua dari tiga dari nilai-nilai ini yang sangat ekstrim tinggi atau ekstrim rendah dibandingkan dengan sebagian besar data, maka min mungkin bukan rata-rata yang sesuai untuk merepresentasikan data. Artinya apa? Misalkan ada sekelas ini berat badannya kira-kira rata-rata dapat dilihat rata-ratanya 75 gitu loh. Ya kan? Kan berarti bayangan saya 75 tuh ada perempuannya, ada laki-lakinya. Kalau perempuan 75 mungkin sudah bayangannya beda dengan laki-laki 75 gitu ya. Nah, loh, bayangan saya rata-rata 75, mostly 75. Oke, saya datang ke kelas itu. Ternyata anaknya kecil-kecil gitu misalkan. Sak Diana gitu misalkan. Nah, terus artinya apa? Oh, rata-rata itu didapatkan tinggi karena memang ternyata ada beberapa anak yang overweight. Sehingga menambah jumlah N, X, sehingga X bar atau mu-nya jadi tinggi gitu. Ya, kayak gitu. Jadi jadinya mempertinggi sigma X dan jadinya X bar atau mu-nya jadi tinggi. Kalau ada yang ternyata nilainya ada yang 40 beratnya, ternyata hasilnya kecil juga sama. Jadi intinya nggak merepresentasikan gitu loh. Nah, dengan kayak semacam kayak gini loh. Misalkan rata-ratanya di 5. Tapi ternyata ada yang jauh banget di 8 gitu loh. Jadi nggak imbang gitu, nggak merepresentasikan data. Nah, pusat data semacam itu lebih baik dijelaskan dengan ukuran lokasi yang disebut median. Jadi ada memang penggunaan median dalam mengurangi rata-rata. Oke, mengurangi risiko dari rata-rata. Nah, apakah di penelitian juga dipakai? Ya, nanti di penelitian itu kalau kamu nanti skripsi, tahap awal itu adalah statistik deskriptif. Nah, itu tergantung kamu misalkan data kuantitatif ya metode data yang sekunder ya pakai itu juga min, median gitu. Tuh. Jadi itu digunakan nanti kalau kalian dalam penelitian karena outputnya di statistik ini memang salah satunya memang mengenai penelitian ya. Oke. Kalau min saya rasa udah paham ketika Anda D3 juga sudah dipahami. Nah, yang kedua median. Ya, jadi median. Sekarang kita lihat contoh median, penggunaan median seperti ini. Nah, misalkan ya, untuk mengilustrasikan kebutuhan untuk mengukur ukuran lokasi yang lebih daripada sekedar rata-rata adalah, misalkan, kamu tuh butuh kayak kondominium. Oke?
kondominium di Palm Air gitu ya, atau kamu katakanlah butuh apa namanya, gampangannya kamu butuh kos-kosan gitu lah, kamu butuh apartemen atau student apartemen gitu ya. Nah, si agen real estate-nya ini ngomong bahwa rata-rata typical price tuh bisa kita ngomongin rata-rata dari unit yang tersedia itu adalah 110.000 ya, dolar. Katakanlah diomongin gitu. Rata-ratanya tuh segini loh, Bu. Oke, segitu gitu ya. Aduh. Oke. Ini ya segini. Apakah kamu pengen lanjut untuk melihat gitu ya? Karena budgetmu tuh maksimum punya target kan segini. Sama kayak kamu nyari kos-kosan kan, punya target saya tuh maksimum kos setahun tuh 3.500.000 atau 5 juta atau berapapun lah. Kalau kamu diabani gitu ya, bahwa harganya tuh lebih tinggi daripada itu, lalu apakah kamu lanjut untuk melihat gitu ya? Nah, oke, kamu berpikirnya kan pasti, oh dia itu out of your price range gitu ya. Dia lebih nggak sesuai nih sama range budget kamu gitu ya. Nah, oke, bagaimanapun melihat harga per individu unit mungkin bisa mengubah pikiranmu. Misalkan per unitnya kalau kamu lihat tuh ternyata ada yang 60.000, ada yang 65.000, ada yang 70.000, ada yang 80.000, dan yang super deluxe nih segini. Makanya gitu ya. Loh, ternyata ada yang sesuai dengan budget saya gitu loh. Nah, di arithmetic mean tuh rata-rata arithmetic itu yang tadi kita jelaskan itu sebesar segini. Kenapa? Karena ikut satu unit yang harganya tinggi sekali dalam perhitungan rata-rata yang menyebabkan tingginya rata-rata, ya kan? Makanya jadinya nggak representatif rata-ratanya itu gitu loh, gitu ya. Jadi informasinya jadi salah gitu ya. Padahal kalau kita lihat ternyata ada around sekitar 70.000 tuh rata-ratanya bisa melihat dari situ representatifnya. Ya, dan kasus seperti ini median ya, pengukuran yang kedua ini lebih valid dalam menghitung ukuran lokasi. Oke. Nah, coba kita lihat. Ada the median price of unit tadi 70.000 ya, mediannya. Oke, ini 70.000. Oke. Nah, mediannya caranya gimana? Jadi kalau ini the data must be at least an ordinal level of measurement gitu ya. Nah, contohnya gimana? Urutin dulu caranya. Ya kan? Minimum to maximum. Nah, ini ada 5 kondominium atau 5 apartemen atau kos-kosan gitulah. 2, 3, 4, 5. Nah, kalau datanya ganjil enak. Data yang nilai tengah. Median itu nilai tengah. 70.000. Oke. Jadi median adalah nilai tengah yang didapat 70.000. Ini ganjil, gampang ya. Nah, bagaimana ketika ini genap, datanya genap 6 gitu. Tetap urutkan, kan? Hitung rata-rata dari 2 pengamatan tengah. Jadi yang misalkan ada 6 berarti data ke 3 dan 4. Jadi untuk median adalah jumlah pengamatan genap dibagi dengan 2. Oke, median mungkin bukan salah satu nilai observasi. Gimana contohnya? Ada nggak ya? Ini contohnya. Nah, ini ada 10. Ya, ada 10 adults yang menggunakan waktunya bulan lalu untuk menggunakan Facebook gitu ya. Kayak sekarang nih banyak anak muda yang pakai Facebook atau Instagram. Nah, ini ada data 10, kemudian caranya median adalah kita urutin ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah berarti datanya di sini ya. Oke, nah caranya lihat median adalah 5 ya, plus 7 bagi 2. Jadi sama dengan 6. Jadi 6 itu kan sebenarnya bukan bagian dari angka data kan, tapi bisa digunakan. Paham ya maksudnya median ya? Oke, modus.
Kalau modus atau mode atau model itu adalah nilai observasi yang nilainya sering muncul. Ya, modus sangat berguna meringkas data nominal. Kayak chart 31 ini yang paling tinggi ya kalau pakai chart tuh, pakai histogram kayak gini tuh yang paling muncul tuh berapa. Nah, ini contohnya, ini ada data ya. Berapakah model distance-nya gitu, berapa angka modelnya. Nah, ini ya. Kita lihat. Kalau memang angka yang terlalu banyak, nggak cuma 10 lah katakanlah ya, kita bisa buat dalam distribusi frekuensi yang kita kemarin lihat, ya kan? Nah, tapi kalau ini angkanya cuma 1-14, hanya kayak gini, boleh ini dijadiin satu-satu, totalnya 42. Jadi yang paling banyak berapa, ya kan? Oke, berarti terbesar adalah distance-nya itu adalah 1 miles, 1 miles. Oke, yang paling tinggi. Nah, terus kita lihat, manakah dari 3 ukuran lokasi min, median, modus yang paling mewakili lokasi sentral dari data ini, gitu ya? Apakah modus si buku ini, Pak, siapa namanya ya? Bukunya tuh Willy ya, siapa? Mengatakan enggak, bukan modus, karena modus hanya menggambarkan variabel nominalnya. Variabel mil yang tadi diobservasi ini diukur dengan rasio. Nah, tapi kalau rata-rata apakah mewakili? Enggak juga, karena rata-ratanya 4,57. Karena ada beberapa jarak yang sangat jauh sehingga rata-rata tidak mencerminkan jarak dengan pintu keluar. Jadi rata-ratanya itu 4,57. Padahal range-nya jauh banget sampai 14 gitu loh. Ya, dianggap nggak representatif. Nah, apakah median? Dikatakan mungkin iya. Mediannya 3 mil. Artinya setengah dari jarak antara pintu keluar adalah 3 mil atau kurang. Pada kasus ini median 3 mil antara pintu keluar mungkin ukuran yang lebih representatif dari jarak antara pintu keluar. Nah, 4,7 kenapa nggak dianggap ini? Karena ini sebenarnya kan di sini kan 4,7. Oke. Nah, padahal masih ada yang ke atas juga gitu loh maksudnya. Dan ini lebih banyak di sini. Gitu ya. Nah, makanya pakai 21 berarti pembagiannya ini genap, berarti angka antara 21 dan 22 ya. Oke. Nah, kita lihat gambar distribusi. Oke, ini yang selanjutnya ini adalah kurva. Kurva tuh dia gambarkan data ya, distribusi data, bikin kurva dan mengambil titik min, median dan modus. Ya. Intinya ada yang simetris ini, yang sini, yang 2 ini adalah asimetri. Ya, simetris ketika min, median, modus ini jadi 1. Jadi ketika data itu simetris, artinya mau pakai min, median, modus ini representatif. Ya, gambarnya kayak gini. Bentuk yang sama di kedua sisi tengah jika histogram dilipat menjadi 2. Oke, identik. Nah, selalu dinilai yang sama. Nah, kalau yang tidak simetris dan simetrisnya miring ya, miring ke kiri. Oke. Min paling tinggi. Min ini paling tinggi di sini. Minnya di sini loh, bayangin ya. Lihat. Minnya di sini. Ya Allah, gede banget ininya. Minnya di sini. Bayangin median, modusnya di sini jauh banget, ya kan? Nah, jadi artinya dia mengerucutnya di sini. Angkanya tuh di sini mengerucutnya. Min paling tinggi, kedua median, baru modus. Jika distribusinya miring, min bukan ukuran yang baik untuk digunakan. Maka median dan modus adalah yang lebih representatif. Nah, kalau ini miringnya negatif ya, lebih miring condong ke kanan, maka urutannya minnya yang lebih kecil, yang paling tingginya modus. Kan? Jadi median itu sebenarnya di antara dua-duanya ya mostly. Oke. Min tidak boleh digunakan untuk merepresentasikan data. Jadi intinya min itu punya banyak kelemahan. Gitu ya, nggak merepresentasikan kecuali datanya simetris kayak gini. Tuh. Nah, selanjutnya
kita akan membahas mengenai weighted average atau weighted means atau rata-rata tertimbang. Jadi rata-rata tertimbang ini cara mudah untuk menghitung rata-rata aritmatika jika ada beberapa pengamatan yang nilainya sama, ya kan? Sebenarnya weighted average ini kayak apa ya? Oke lah nilainya sama, jadi ada berapa frekuensinya gitu ya. Atau yang kedua, rata-rata tertimbang tuh kayak buat ngukur berapa lembar saham yang beredar gitu ya. Pendapatan bunga, beban bunga, itu kan ada rata-rata bunga yang apa? Tabungan yang mengendap kan gitu ya. Jadi ngitungnya tuh kalau bunga kita apa tabungan kita di tabungan tuh pakai rata-rata harian tertimbang. Jadi misalkan kita punya uang 5 hari 50 juta. Bukan berarti bunga kita tuh langsung dikalikan 50 juta. Tapi lihat rata-ratanya dulu. Ya kan? Nah, 50 juta tuh berapa hari? 10 juta berapa hari? 3 juta berapa hari? 2 juta berapa hari? Lah, tanggal 30 juga tinggal 1000 misalkan. Oke, gitu ya. Jadi melihatnya pakai tertimbang. Jadi ada bobotnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kalau ini tuh ada harga dan ini di McD ya. Wendy's Restaurant tuh menjual medium, large, dan big size of soft drink. Harganya kalau ya ini terjual 3 ukuran medium, ukuran large, dan ukuran big size. Sebenarnya hampir sama sih, cuma tinggal dikaliin aja. Ini karena nggak ada bobotnya. Ya kan, ini cuma N-nya. Kalau bobot tuh ya tadi, misalkan rata-rata hariannya gitu. Berapa bulannya. Kan kita sering ya, kalau di akuntansi udah nemu. Saya yakin kamu udah banyak menghitung dengan menggunakan tertimbang. Nah, kemudian yang kelima adalah rata-rata geometric mean. Ya, rata-rata geometris ini tujuannya untuk melihat perubahan rata-rata presentase, rasio, indeks, dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ya. Jadi ngelihatnya buat apa ya, geometris tuh kalau kita mau lihat urutan waktunya. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, mengenai rata-rata geometrik ini, contohnya misalkan prosentase perubahan dalam penjualan gaji, angka ekonomi, PDB, dan yang lainnya. Jadi intinya rentang waktu, pakai rentang waktu tertentu. Nah, rata-rata geometrik akan selalu kurang dari atau sama dengan dan tidak pernah lebih dari rata-rata aritmatika. Jadi kalau dihitung pakai rata-rata biasa tuh bisa gitu ya, tapi lebih spesifik gitu ya, lebih detail ya, lebih eksak angkanya tuh dengan menggunakan geometrik. Makanya dia mengatakan ya bahwa nilainya tuh biasanya kurang dari atau sama dengan rata-rata aritmatika. Jadi mau pakai yang mana? Ya tergantung penggunaannya kalau saya ya. Kalau memang itu pakai rentang waktu sebaiknya pakai geometrik. Nah, contoh, kalian menerima gaji 5%, kenaikan gajinya 5% per tahun ini, dan kenaikan 15% tahun depan. Peningkatan persen tahunan rata-rata adalah 9,886%, bukan 10%. Mengapa? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau 5% terus 15% bagi 2 kan 10. Tapi ternyata penjumlahnya 9,886% gitu. Dari mana gitu loh. Nah, diminta kita mulai menghitung pakai rata-rata geometris gitu loh. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini pakainya kalau geometris tuh jadinya 1,05 kali 1,15. Paham ya maksudnya? 1,05 ini dari 105%, jadi kalau dibuat indeksnya tuh 1,05, 1,15 kalau kenaikannya di akar kali dan di akar 0, jadinya sekian. Nah, kemudian ada contoh lainnya ya. Oh, ini contoh kalau ketika asumsinya adalah 3.000. Jadi 3.000 kali setengah
0,05 atau 5%, sorry, dan 15% dan seterusnya dapatnya di sini, maka total salarinya kenaikannya adalah sekian. Ini sama dengan kalau kita menggunakan geometrik gitu ya, rata-rata geometriknya. Hasilnya sama hasilnya. Itu cuma dia mengatakan itu lebih eksak gitu ya. Oke. Nah, ini contoh rata-rata geometrik lainnya. The return on ROI-nya Atkins Construction Company itu 30%, 20%, min 40%, dan 200%. Nah, kalau kita pakai perhitungan min biasa, hasilnya berapa coba? Oke. Pakai arithmetic min tuh 52,5%. Kan? Tapi kalau pakai ini 29,4%, lumayan jauh ya. Kan lebih rendah daripada arithmetic min. Maka dari itu kita lihat penggunaannya adalah 5 tahun. Kalau pakai tahunan menggunakan rata-rata geometris. Oke. Nah, kemudian penerapan kedua dari rata-rata geometris itu menemukan prosentase perubahan rata-rata selama periode waktu. Misalnya, kita memperoleh $45.000 pada tahun 2004. Nah, tahun 2016 kita tuh memperoleh misalkan gajinya tuh $100.000. Berapa tingkat kenaikan selama periode tersebut gitu loh. Nah, tingkat kenaikannya tuh rumusnya adalah akar dari, kalau tadi kan ada data per tahun, kalau sekarang tuh ada nilai awal sama nilai akhir. Maka mengetahuinya at the end of period itu berarti 100.000 dibagi 45.000. Di akar 2. Oke, min 1. Kenapa kok min 1? Karena kita mau bertanya peningkatannya. Ya, kalau peningkatan berarti dikurangi 100% atau 1. Ini perhitungannya. Oh, sorry. N-nya bukan 2, tapi... Oh, bener. 10. Oh, 2012 tahun. Yang ini nih. Ini 24 tahun. Nah, kalau contoh yang lain ini selama 24 tahun ya. Jadi akarnya tuh tahun. Tadi berarti Mama. Nah, tapi di sini ini 24 tahun ya, karena 2016. Sebentar, kenapa 20? Oh, ini. 90 sampai 2014. Sorry. Tuh ya. Nah, ketika hasilnya 0,0367. Oke. Nah, artinya 0,0367 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode tersebut adalah dipersenkan ya 3,67%. Dengan kata lain, populasi Las Vegas meningkat 3,67% per tahun dari tahun 90 hingga 2014. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu masalah dispersion atau penyebaran. Nah, mengapa kok ada mempelajari dispersion? Ya, nah, artinya dispersion ini melihat secara lebih luas ya mengenai data. Misalnya, di situ di buku tuh dijelaskan kita akan menyeberang sungai. Kita kan nggak cuma sekedar mau melihat rata-rata kedalaman sungai, ya, tapi melihat variasi kedalaman sungai gitu ya. Nggak cuma, oh rata-rata kedalaman sungai A adalah sekian. Nah, kamu nanti nggak berani nyebrang gitu. Karena kita nggak tahu exact infonya. Karena kita nggak mungkin juga kan ukur satu-satu gitu. Misalkan, oh di sini ini sisi yang paling dalam. Kalau sebelah sana sisi yang paling dangkal. Area-area sekitar daerah sini, ini area yang beda rata-rata atau beda dari rata-rata kedalaman itu sekitar sekian. Jadi tahu berapa variansnya, selisihnya dari rata-ratanya. Nah, berapa paling tinggi, berapa paling rendah. Nah, itu adalah dispersion, penyebarannya. Oke. Nah, kenapa? Karena dari sisi ke pusat ya, tadi kan ukuran pusat data. Nah, itu mungkin kurang nggak sepenuhnya cukup gitu, tapi melihat sebaran ini karena luas lokasinya. Karena luas tahunnya misalkan, gitu ya. Nah, contoh yang kedua berikut adalah data employee di suatu perusahaan. Lama employee bekerja. Histogram berikut rata-ratanya 4,9.
Tapi ternyata range-nya dari 6 sampai 16,8. Ya kan? 6 bulan. Ya, so rata-rata tidak merepresentasikan karyawan. Rata-ratanya 49 tahun bekerjanya. Tapi range-nya dari orang kerja 6 bulan sampai 16,8 tahun. Ya. Tuh. Maka dari itu, nah, coba kita lihat ada beberapa ukuran dispersion yang lebih mempresentasikan. Ya, misalnya masalah range, ya. Masalah range. Range itu rentang. Ini adalah perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dalam kumpulan data. Nah, rentang ya. Nah, yaitu dengan mengurangi nilai maksimum kurangi nilai minimum. Nah, contohnya ini ya, ini ada 2 perusahaan, Baton Rouge dan Tucson. Ini ada beberapa yang rentang produksinya itu dari berapa nih? 48 sampai 52, ada yang dari 40 sampai 60. Oh, jumlah bukan production tapi jam memproduksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat range produksi ya, rentangnya. Jadi, produksi monitor komputer per jam di pabrik jam produksinya, jadi produksinya per jam itu berapa gitu ya, adalah 4 ya, range-nya 4 tok. Karena kenapa produksi per jam itu maksimum 52 dan minimum 48. Ya, kita lihat yang Baton ini. Yang Tucson ini range-nya tuh 20 komputer. Jadi range-nya jauh. Simpulannya adalah dispersi produk per jam di pabrik Baton lebih sedikit daripada di pabrik Tucson. Produksi di pabrik Baton mendekati rata-rata 50 daripada di pabrik Tucson karena dia memang mengelompok gitu, mendekati 50. Oke. Artinya simpulannya, jadi yang harus kita pahami dari kedua ini nggak cuma mendeskripsikan tapi mampu menyimpulkan adalah rata-rata produksi di pabrik Baton Rouge adalah 50 monitor komputer dan ukuran yang lebih representatif dari lokasi daripada rata-rata 50 monitor komputer untuk pabrik Tucson. Nah, kalau variansi ini kita udah pernah bahas di AKBI ya, yang pernah saya ajar, masih ingat ya. Membandingkan kalau di AKBI itu varians itu kita bandingin pakai standar ya, pakai standar. Nah, kalau di sini varians ini ada perbandingannya dengan rata-rata, tapi ada variansi dan ada standar deviasi. Nah, apa itu variansi? Apa itu standar deviasi? Kita lihat dulu. Nah, variansi ini muncul karena dalam ukuran dispersi ini ada keterbatasan, yaitu mengenai didasarkan padanya adanya 2 nilai, yaitu maksimum dan minimum pada range. Nah, kisaran tuh range maksudnya. Nah, jadi varians ini membandingkan ya, kalau konteksnya statistik tuh dengan rata-rata, kedekatan dia dengan titik pusat lokasi data ya. Nah, karena kalau kita range ini hanya nggak pakai semua data, kita cuman pakai maksimum dan minimum. Oke. Nah, maka variansi adalah rata-rata aritmatika dari deviasi kuadrat rata-rata. Nah, jumlah berikut menunjukkan adalah jumlah cappuccino yang dijual di Starbucks di Bandara Orange County. Nah, sama Bandara Ontario, California pada pukul 4 sampai 5 sore, sampel 5 hari bulan lalu. Jadi sampelnya 5 hari ya. Jadi hari pertama 20, ini 20, 40, 45, 50, 50, 60, 55, ini 80, 80. Cup, berapa cup ya. Nah, kalau kita hitung pakai ukuran lokasi, hasilnya ternyata sama. Ya kan, 50, mediannya 50, range-nya 50. Nah, maka dari itu, kalau kita range-nya sama, kita lihat, min median range-nya sama, ya kan? Lalu, gimana caranya kita, apakah memang data ini sama, gitu loh. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebarannya.
Sebaran tuh paham nggak ya? Sebaran tuh apakah setiap data itu jauh tidaknya dari rata-rata data gitu loh. Terlalu variatif nggak datanya gitu loh. Terlalu menyebar nggak gitu loh. Atau sebenarnya nggak terlalu variatif gitu loh. Ya, itu maksudnya sebaran tuh sebaran data dari rata-rata. Nah, makanya ngitungnya yang pertama adalah ini data awal ya. Ngitungnya yang pertama ngitung mu-nya dulu. Oke, X mu. Tapi ini kan sampel ya. Kalau sampel harusnya X bar. Tapi oke lah, yang penting rata-rata gitu ya. Rata-ratanya 50. Maka kita menghitung per bandara. Nah, jadi yang pertama 20 dikurangi, ini Orange Country dulu, 20 kurangi 50 min 30 dikuadratkan ya. Jadi kurangi dulu baru dikuadratkan. Min 40 dikurangi 50 min 10 kuadrat. 50 kurangi 50 0, 60 kurangi 50 10, 80 kurangi 50 30 kuadrat sama dengan hasilnya 400 dibagi 5 karena sampelnya ada 5. Oke. Nah, ini varians. Variansnya 400. Nah, kemudian kalau di Ontario dengan cara yang sama ternyata variansnya 370 gitu loh. Ya. Jadi min median range cappuccino yang dijual di kedua bandara itu sama tapi variasinya berbeda. Varians di Orange Country 400 tapi di Ontario 370. Nah, artinya apa? Varians didasarkan pada perbedaan antara setiap observasi dan min aritmatika. Yang artinya tadi ya, kedekatan atau pengelompokan data relatif terhadap min. Ya, jadi bagaimana setiap data itu terhadap min. Gitu. Nah, bandingkan varians untuk Orange Country. 400 dengan 370. Berdasarkan varians tersebut, kesimpulannya adalah dispersi untuk distribusi penjualan Starbucks di Ontario itu lebih terkonsentrasi, ya, atau penyebarannya nggak tinggi, jadi hampir sama di angka 50 gitu lah, daripada di Orange Country. Jadi variansnya fluktuatif terjualnya tuh nggak berbeda jauh. Nah, tapi memang kamu bingung kan jadinya, ngapa 370? Ini artinya dengan 400 ya. Ini masih variansnya. Nah, nanti kemudahannya adalah dengan standar deviasi. Pada intinya, semakin tinggi varians, maka data tersebut semakin bervariatif ya, semakin tidak mengelompok atau mengklaster ke satu beberapa kelompok angka, atau lebih tepatnya jaraknya dengan rata-rata. Gitu ya. Nah, ini populasinya jadi sama ya. Nah, sekarang salah satu menghitung dispersi itu adalah dengan standar deviasi. Apa bedanya standar deviasi dengan varians? Jadi varians itu adalah bentuknya kuadrat, standar deviasi kuadrat. Kalau kita mau melihat standar deviasinya di akar, ya. Di akar berarti itu di akar dong ya. 400 di akar itu berapa? 20 ya. 370 di akar berapa? Sama. Konteksnya sama. Semakin tinggi standar deviasi, semakin memunculkan semakin tingginya varietas data. Nah, bedanya dengan sampel apa? Nah, kalau sekarang berbeda. Karena dalam sampel ada N-1. Kalau tadi sama pada rata-rata baik populasi maupun sampel. Kalau sekarang ada N-1. Ya. Nah, sekarang udah ya. Nah, yang sebelum terakhir itu adalah rata-rata dan standar deviasi atau deviasi standar untuk kelompok data.
Nah, setelah tadi belajar terpisah-pisah, yaitu data yang tidak dikelompokkan. Nah, data yang tidak dikelompokkan itu artinya datanya nggak banyak. Yang kemarin kita bahas ya di tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Sekarang ketika kayak gini, bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Nah, ini rumitnya karena Anda harus menghitung sama kayak tabel yang kemarin ya. Ada midpoint, ada apa namanya? Ada pengalinya antara F kali M itu adalah frekuensi kali midpoint. Ya. Nah, rata-rata adalah sigma Fm ya dibagi N. Ya, caranya adalah midpoint titik tengah ya. Nah, ini kan berbeda sama yang metode kita kemarin ya. Nah, sesuai dengan metode kita kemarin titik tengahnya aja dikalikan frekuensi per kelasnya dapat sekian. Jadi caranya menghitung ketika datanya frekuensi adalah seperti ini. Oke. Nah, kalau menggunakan standar deviasi dari kelompok data adalah, nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung ya deviasi standar tadi, setelah kolom ini, sebentar nah ini ternyata saya belum record. Jadi setelah FM ini ada 1, 2, 3 poin tabel yang harus kalian buat untuk melengkapi perhitungan. Ya, yang pertama, standar deviasi. Caranya adalah midpoint dikurangi rata-rata. Nah, midpoint ini adalah titik tengah dikurangi rata-rata yang udah dihitung ini tadi. Sampun nggih? Nah, dapatnya ini kemudian dikuadratkan. Nah, kalau di kolom yang kedua ini kan baru pengalian kuadrat. Belum total frekuensinya. Oke, dengan total frekuensinya baru dijumlah semuanya. Nah, caranya gimana? Nah, akar 76 juta sekian tadi dibagi sama N-1 kalau itu sampel. Oke. Nah, N-1. N-1 gimana? Ya 180 kurangi 1. Di akar dapat standar deviasi. Nah, kesimpulannya gimana? Ya dilihat standar deviasinya. Oke. Nah, latihan soalnya ini adalah kerjakan soal berikut di Microsoft Excel, deadline-nya ini jam 9 malam. Ya, ini soalnya. Oke, soalnya saya lihat dulu ya. Jadi nomor 1. Bulan Juni, investor membeli 300 lembar saham Oracle. Jadi perusahaan Oracle tuh yang punya perusahaan IT seharga sekian. Oke. Nah, pada bulan Agustus dia membeli tambahan 400 lembar saham seharga $25. Pada bulan November dia membeli tambahan 400 lagi dan harganya sekian. Nah, jadi pakai rata-rata bulanan. Tertimbang. Nah, caranya gimana? Ya tinggal aja dikalikan penimbangnya apa? Lembar saham. Ya. Nah, tanggal 30 tahun 2000 bukan tanggal 30, nomor 2 tahun 2001 total pembayar pajak itu adalah 40 juta sekian di US. Mereka isi secara elektronik, SPT elektroniknya. Tahun 2015 sekian, berarti ngitungnya pakai geometri. Oke. Ini masih mudah. Poin yang ketiga. Nah, berikut adalah jumlah item yang dibeli oleh konsumen pada lokal Walmart Supercenter di jam malam. Nah, ini median, kemudian range, kemudian diminta bikin frekuensi, ya. Baru ngitung standar deviasi dan min kalau dia didistribusi frekuensi. Beda enggak gitu. Kalau beda kenapa? Gitu. Diminta kayak gitu. Ya. Yang ini minta sampel variance, standar deviasi, yang ini ada frekuensi, distribusi frekuensi, ada diminta ngitung min dan standar deviasi. Ini banyak 5 tapi dikit-dikit pakai Excel aja. Cepet ya, pakai formula. Seperti yang saya kemarin bilang ya, kalau bisa disimpan di 97 2003,
silahkan. Kalau nggak bisa ya di workbooknya biasa, nggak masalah. Terima kasih, itu dulu dari saya. Nanti yang video pembahasan di satunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.